bisa bermuaca di sini, sehingga kita nantinya pagi ini kita akan punya ilmu yang bermanfaat. Karena apa? Kita dalam pembelajaran yang lengkap. Sebelum memulai pelajaran, kita akan berdoa dulu. Silakan dipimpin berdoa. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, berdoa mulai. Mari kita menyanyikan Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebelum memulai pelajaran, saya absen dulu ya. Hari ini yang tidak masuk kita doakan ya, nanti yang sakit segera sembuh, yang punya keperluannya lancar sehingga bisa bertemu kembali dalam pembelajaran kita seperti ini ya. Amin. Yang pertama Mas Hafiz ada? Sehat Mas Hafiz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mbak Arli ada? Ada Bu. Sehat Mbak? Alhamdulillah sehat. Sebelum kita mempelajari materi yang baru, saya mau bertanya tentang, saya mau mengungkapkan kembali ya materi yang pernah kita pelajari pada pekan yang lalu. Masih ingat kita mempelajari tentang apa? Tentang kejujuran ya kemarin ya. Ya, kejujuran. Apa itu jujur? Apa itu jujur? Berkata sesuai apa adanya. Berkata apa adanya, berkata sesuai dengan kenyataannya. Kemarin kita juga mau pelajari tentang manfaat kejujuran. Apa itu manfaat kejujuran? Mbak? Dengan berperilaku jujur, tetangga kita merasa tentram dan nyaman dengan sikap kita yang berkata jujur. Oh, alhamdulillah. Berarti ketika kita berkata jujur, manfaatnya kepada siapa itu berarti? Kepada tetangga kita ya. Karena apa? Dengan kita berkata jujur, tetangga kita menjadi nyaman ada di dekat dengan materi yang kemarin. Selanjutnya, materi hari ini kita adalah tentang ini. Coba bacakan. Apa ini materi kita? Pengendalian diri, husnudon, ukhuwah. Pengendalian diri, husnudon, dan ukhuwah. Hari ini kenapa saya mengangkat materi ini untuk kita pelajari bersama? Manfaatnya sangat besar. Untuk apa itu? Untuk diri kita sendiri. Maksudnya ya, yang terfokus ya, yang khusus ya. Untuk selanjutnya, kalau kita sudah bisa mengendalikan diri, sudah bisa punya prasangka baik kepada orang lain, sudah bisa bersaudara dengan orang lain, dengan siapapun itu, nantinya kita punya banyak teman. Kita punya apa? Kita punya banyak apa? Kita punya banyak teman. Kita punya hati yang nyaman, hati yang tentram. Karena apa? Karena apa? Kita sudah bisa mampu mengendalikan emosi kita, mengendalikan diri kita, termasuk berprasangka baik kepada orang lain. Nah, itulah pentingnya mengapa kita harus punya sikap seperti ini. Kita sebelum masuk ke materi, saya mau bertanya dulu, apa itu pengendalian diri? Apa pengendalian diri? Menahan hawa nafsu. Menahan hawa nafsunya, menahan emosinya, menahan dari hal-hal yang kurang baik. Apa itu husnudon? Berprasangka baik pada siapa itu? Kepada orang lain. Ya, yang selanjutnya apa itu ukhuwah atau persaudaraan? Pertemanan antara dua orang atau lebih ya. Yang jelas di situ pertemanannya sesuai dengan aturan-aturan yang jelas. Selanjutnya kita akan bahas. Nah, di sini ya. Sebelum kita masuk ke materi, nanti yang akan kita capai adalah ini. Kita akan menganalisis surat Al-Hujurat ayat 10 dan ayat 12 termasuk hadis yang terkait. Yang ini berkaitan dengan materi kita. Selanjutnya nanti kita akan membaca juga dalil-dalilnya. Dalilnya apa tadi? Surat Al-Hujurat ayat 10 dan ayat 12.
punya beberapa gambar di sini. Gambar yang pertama tentang dua orang yang sedang berjabat tangan. Kira-kira apa yang terjadi di gambar ini? Ada yang tahu apa kira-kira yang terjadi? Persaudaraan. Persaudaraan. Perjabatannya bagaimana? Saling orang sama agama. Oh iya, boleh. Bisa jadi persaudaraan antara dua orang yang berbeda agama ya. Mereka tetap bersaudara, tetap berdamai walaupun berbeda agama. Gambar yang kedua, yang ini. Yang ini, gambar tentang apa ini kira-kira? Punya prasangka buruk kepada seseorang. Bisa jadi si perempuan ini adalah bawahannya ya. Yang laki-laki atasannya. Kita akan mengupas satu persatu dari materi kita. Yang pertama tentang pengendalian diri atau mujahadah an-nafs. Apa pengertiannya? Mas, tolong dibacakan. Keinginan mengontrol diri sendiri dengan menampakkan diri pada posisi terbaik, yaitu mengerti apa yang baik dan yang buruk, yang harus dikerjakan atau harus ditinggalkan. Nah, berarti di sini yang namanya pengendalian diri itu apa? Sebuah keinginan atau mengontrol diri ya, keinginan untuk mengontrol diri. Dia mampu memilih mana yang baik, mana yang benar. Dia memilih mana? Yang lebih baik daripada yang buruk. Sehingga di sini tergambar dia bisa mengontrol dirinya. Ya, husnudon atau prasangka baik. Coba bacakan, Mas. Apa itu prasangka baik? Berasal dari kata Arab yaitu husnu yang artinya baik dan san yang artinya prasangka. Secara istilah Husnudon itu adalah adalah sikap orang yang selalu berpikir positif terhadap apa yang telah diperbuat oleh orang lain. Jadi yang namanya prasangka baik itu apa? Selalu punya positive thinking, ya. Positive thinking terhadap sesuatu yang terjadi pada dirinya sendiri. Ketika seseorang sedang kesusahan, ya susah, bisa jadi di dalam kesusahannya dia itu ada hikmah. Contohnya sedang tersandung atau kepleset. Ya, ketika kepleset, ya kira-kira kepleset itu sebuah perbuatan, sebuah kejadian yang kecil atau besar? Kecil ya. Nah ketika dia kepleset, bisa jadi ketika dia sedang kepleset ternyata di luar sana itu sedang terjadi bencana yang lebih besar, contohnya kecelakaan. Coba kalau nggak kepleset, bisa jadi yang kecelakaan yang di luar sana tadi dirinya sendiri. Nah maka dari itu kita harus punya prasangka baik ketika kita mengalami hal-hal yang buruk. Berarti prasangka di sini prasangka kepada siapa yang baik itu? Kepada Allah. Kesini, saya punya dalilnya. Anak-anak, kita akan mengetahui apa dalilnya, apa landasan berpikir kita, landasan kita untuk berbuat. Kenapa kita tidak boleh emosi? Kenapa kita tidak boleh berselisih dengan orang lain? Kenapa kita tidak boleh berprasangka buruk kepada orang lain? Dalilnya adalah di sini, di surat Al-Hujurat ayat 10. Kita baca bersama-sama yuk. Berdamai, betul. Kita diberitakan untuk apa? Bersaudara, benar. Karena apa? Dengan bersaudara itu kita akan dirahmati oleh Allah. Dengan bersaudara kita termasuk orang-orang yang bertakwa, ya kan? Saya punya videonya tentang bagaimana cara membaca yang benar sesuai dengan maksud dan tajwidnya, termasuk dengan lagu yang indah. Silakan nih, lihat.
Gimana diskusinya, lancar? Ya. Kalau ada sesuatu yang mau ditanyakan, ada kendala, ada hambatan, silakan ditanyakan ke saya, ya. Anak-anak, kira-kira siapa yang sudah selesai dalam mendiskusikan tugas saya? Oke, silakan maju. Gambar di atas menggambarkan keadaan yang sangat menggembirakan atau membahagiakan, mulai dari anak-anak sampai pada orang dewasa, semua bahagia. Hal ini menunjukkan persaudaraan atau ukhuwah yang baik di antara orang-orang tersebut saat kita tidak punya prasangka jelek terhadap orang lain. Terima kasih. Kita tekan. Kelompok yang paling bagus hasil diskusinya adalah kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Anak-anak, untuk menguatkan materi kita hari ini, saya punya beberapa pertanyaan yang kalian harus bisa menjawabnya. Ini ya, untuk pertanyaannya, yang pertama adalah siap-siap ya. Ada beberapa hadis, ada satu hadis yang akan saya sampaikan ya. Hadisnya berbunyi seperti ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah seseorang di antara kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Hadis riwayat Muslim. Saya tunjuk yang bisa menjawab. Mas Agus, yang keras. Setiap orang harus membiasakan dirinya untuk selalu berbaik sangka terhadap ketentuan atau takdir yang sudah digariskan Allah kepada dirinya. Rela dan ikhlas dengan ketentuan Allah sehingga Allah pun akan sesuai dengan prasangka hambanya. Contohnya, saat diberikan rezeki yang lebih, kita tidak lupa untuk bersyukur dan memberikan sebagai rezeki kita untuk orang yang membutuhkan. Jelas ya. Jadi ketika kita punya prasangka baik kepada Allah, maka sampai akhir hayat pun kita tetap harus berprasangka baik kepada Allah. Walaupun sebelum meninggal dunia kita mungkin dikasih sakit dulu, ujian kemiskinan dulu. Tapi kita nggak boleh punya prasangka buruk kepada Allah. Karena apa? Garis takdir kita sudah ditentukan oleh Allah. Soal selanjutnya, ya di dalam surat Al-Hujurat ayat 10 itu nanti tolong dihitung berapa jumlah hurufnya. Artinya alif, ba, ta itu berapa hurufnya. Setelah itu nanti hitung juga harokatnya. Harokatnya bagaimana? Ya, fathah, kasroh, dhammah yang seperti itu. Nah itu dihitung juga. Setelah itu jumlah keduanya dikalikan. Kira-kira berapa ya jumlahnya? Ya. Ada yang bisa menjawab? Saya tunjuk aja jawabnya. Mbak, silakan jawab. Di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10 ada 54 huruf. Ada 54 huruf. Ya, sudah dihitung ya? Ya. Ada berapa harokatnya? 46. Ada 46. Berarti dari 54 dan 46. Setelah itu dikalikan ya, nanti lihat pertanyaan saya ya. Berapa jumlah seluruhnya? 2484. Sudah dihitung dengan benar? Oh iya, terima kasih. Sudah. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita sudah menyelesaikan pembelajaran mulai dari awal sampai akhir, sehingga kita alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Untuk selanjutnya ya, karena kita sudah berakhir hari ini, termasuk juga informasinya sudah bisa dijawab oleh teman-teman kalian, termasuk juga saya ya. Jangan sampai tidak mengumpulkan untuk pertemuan selanjutnya. Nah, setelah ini sebelum saya tutup, kalian saya sampaikan untuk pembelajaran kita selanjutnya, pembelajaran kita untuk minggu depan, ya, pertemuan depan adalah menghindari pergaulan bebas dan zina. Apa? Menghindari pergaulan bebas dan zina. Ya, sip. Jadi untuk selanjutnya seperti itu materinya. Alhamdulillah, mulai dari awal sampai akhir kita sudah melakukan pembelajaran dengan baik. Kalian merespon saya juga dengan baik, bisa menjawab pertanyaan saya, sama juga punya pertanyaan yang bagus juga, sehingga kita lancar hari ini. Tetap semangat ya, walaupun dalam masa pandemi, tetap jaga kesehatan kita sehingga kita selalu terbebas dari penyakit apapun itu. Alhamdulillah, saya akhiri. Semoga hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum